Winning content versus winning product. Nah, ini penting banget buat teman-teman ketahui ketika kalian mulai aktif dan pengen serius di dunia konten affiliate produk ya, affiliate produk fisik. Ya, itu bisa jadi kalian di Shopee ataupun di TikTok. Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas lagi terkait soal apa itu winning content atau winning product ya. Jadi dua hal ini seringkali kita jadikan sebuah strategi sebenarnya. Jadi ya kadang kan kita harus memikirkan dan ada strategi-strategi khusus untuk bisa membangun akun kita. Apalagi terutama untuk akun yang dari nol gitu ya. Kalian pasti akan nanti menemui situasi-situasi yang akan membingungkan. Dan ya gimana sih caranya kita pengen akun kita tuh kayak bisa grow atau berkembang teman-teman. Nah, seringkali saya bilang ya, winning content, winning product, winning content, winning product. Nah, apa sih sebenarnya ini? Kita akan bahas satu persatu mulai dari winning content dulu. Oke, winning content adalah konten yang works di akun kalian atau jenis-jenis konten yang berjalan justru malah memberikan penghasilan di akun kalian. Artinya apa? Tiap kalian bikin hook kayak gitu, tiap kalian bikin format video seperti itu lebih cepat jalan. Ya, mungkin dari sisi, entah itu dari sisi segi views atau dari sisi segi penjualan. Ya, dan konten-konten seperti itu cenderung memberikan penghasilan dan gampang terjadi konversi. Ya, itu termasuk winning content. Nah, tolak ukurnya bagaimana kita bisa menyebut winning content ini sebagai beneran the real winning content atau ya konten omon-omon atau konten yang kebetulan aja naik gitu ya. Gini, caranya sangat gampang. Yang saya lakukan adalah biasanya kalau saya menemui sebuah konten yang pernah saya bikin dan saya upload, itu berulang kali dengan format-format konten seperti itu naik. Nah, ini berarti winning content saya, guys. Konten misal contoh, ada orang yang lagi unboxing buka dari plastiknya aja. Kenapa ya? Tiap dia kontennya lagi konten langsung unboxing bener-bener real dari warna hitam, paket warna hitam ketika dibuka, dan ternyata setiap di konten-konten seperti itu justru naik dan bahkan untuk berbagai jenis produk lain juga naik juga. Nah, ini udah bisa saya anggap sebagai winning content. Contoh, misal ketika saya membahas deterjen ini, saya buka, saya tuangkan ya, saya grojokin gitu-gitu. Setiap produk yang ada kemasannya dan saya buka dan saya grojokin produknya dan produknya berjatuhan, ternyata konten-konten itu yang laku, itu artinya berarti itu winning content saya, guys. Dan ada juga biasanya dari segi hooks. Ada yang bilang gini, tahu nggak sih kalian kalau ada produk bla 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 bla. Nah, setiap dia menggunakan kata-kata hook seperti itu dan konten dia jalan, nah berarti itu winning content dia, guys. Makanya kita seringkali beberapa kali menemui akun-akun yang udah seringkali kita bahas sebelumnya di video-video sebelumnya. Itu ada juga tipikal akun-akun yang dari plastikan dijembrengin breng gitu ya. Dari yang dari plastikan dibuka. Bahkan ada yang rela loh sampai dibungkus plastik hitam lagi ya. Jadi udah buka dari via paketannya sampai dibeliin kantong plastik apa yang warna hitam, dibuka. Karena apa? Winning content dia itu selalu seperti itu. Ketika dia bikin konten seperti itu, yang lakunya seperti itu. Ini harta karun sebenarnya ya. Tapi winning content orang lain belum tentu jadi winning content kalian. Gitu ya teman-teman ya. Jadi pokoknya ada juga tuh tipikal saya dulu tuh punya winning content juga, salah satunya buka ruangan studio kayak gini ya. Jadi hooknya di awal itu ngebuka pintu studio, langsung lihat produknya ada di meja. Udah dateng nih, kita buka-buka. Nah, setiap bikin video kayak gitu, produk-produknya kayak gitu, itu laku. Nah, ini berarti udah ketemu nih pola dan juga formatnya. Makanya terkadang itu salah satu juga tujuan kita untuk bikin video yang banyak ya guys ya. Kita bisa mencoba banyak hal dan explore banyak hal. Ibaratnya kalau peneliti, orang yang udah riset, itu mereka udah melakukan riset berbagai macam percobaan dan akhirnya menemukan formula yang pas bagi dirinya. Ingat, yang works di orang lain belum tentu works di akun kalian ya. Karena kadang pembawaan kita, visual kita itu juga ngaruh untuk style per konten tertentu, guys. Gitu ya. Itu adalah winning content. Terlepas apapun produknya, itu adalah winning content. Nah, apakah winning content ini bisa berubah atau mungkin udah nggak bekerja atau nggak works lagi? Mungkin, karena saya juga mengalami beberapa kali ya. Kita juga harus terus mencari, karena namanya tren itu juga selalu akan ada perubahan. Nggak bisa kita jadikan satu pegangan terus-menerus. Makanya nggak semua video kita pakai winning content kita, ya kan? Kita harus terus explore. Kalau misal winning content kayak gini udah nggak works lagi, orang udah
orang udah menilai ini udah nggak zaman lagi, udah ketinggalan zaman, orang udah bosen. Nah, kita kan juga mau nggak mau harus mencari yang bisa menggantikan itu kan. Nah, itulah kenapa kita juga harus terus explore ya. Bisa kita ngikutin orang lain, terinspirasi dari orang lain boleh, tapi kita pertahankan winning content dulu ya. Bisa dipahami ya winning content ya. Pokoknya jenis atau mungkin bentuk video yang cocok dan works buat kalian ya, itu winning content. Nah, sekarang kita beralih ke winning product. Winning product ini apa, Bang? Winning product ini belum tentu produk yang viral banget, belum tentu produk yang trending banget ya. Ya, ibaratnya trending dalam 1 bulan atau trending dalam 1 minggu, belum tentu itu akan jadi winning produk kalian. Winning produk kalau buat saya adalah produk yang terus-menerus menghasilkan penghasilan dan mungkin dominan top 1 sampai 5. Atau top 1 sampai 10 boleh lah, tergantung kalian nganggapnya gimana. Kalau saya sendiri top 1 sampai 5, mana yang laku, mana yang selalu memberikan income cukup luar biasa, meninggalkan yang lain-lainnya, atau mungkin lebih dominan lakunya tiap hari, itu adalah winning produk saya. Saya anggap seperti itu. Nah, apakah winning produk itu bisa jadi produk viral? Bisa jadi. Apakah bisa jadi produk trending? Bisa jadi. Apakah produk terlaris? Bisa jadi. Tapi nggak selalu produk winning itu produk terlaris, produk viral, atau produk trending. Kadang ada produk yang biasa-biasa aja, itu bisa jadi produk winning kita atau winning produk kita ya. Nah, winning produk, kenapa kok kita harus mengetahui winning produk? Karena ya untuk mempertahankan atau membuat akun kita grow, minimal kita harus bisa mempertahankan apa yang udah kita dapat. Jangan sampai kita udah laku hari ini, besok nggak laku lagi, sepi. Nah, jangan sampai. Nah, inilah yang harus kita maintain. Winning produk itu lebih sering banget kita bikin videonya. Bahkan mungkin tiap hari kita bikin videonya untuk mempertahankan eksistensi dan juga kita memenangkan produk ini daripada para pesaing lainnya ya. Lalu kalau misalnya setiap hari itu produknya berganti-ganti, kok top 1 sampai 5 saya itu nggak jelas, Bang, nggak tahu ini yang mana winning produk saya. Ya berarti teman-teman belum menemukan winning produk. Tapi setidaknya kalau secara global, ya itu adalah winning produk kalian, barang-barang yang laku semua itu. Itu tetap kalian bikin, tapi kalau nggak ada yang menonjol sama sekali, kalian rolling. Oh, mau bikin mana dulu, oh mau bikin mana dulu, oh hari ini produk ini, hari ini produk itu. Kita rotasi produk-produknya, ya seperti itu. Nah, ya sekali lagi, apa manfaatnya untuk mengetahui winning content dan winning produk? Ya, kenapa kok kita harus tahu dua ini? Karena ya kita bisa menentukan besok mau bikin konten apa. Besok kira-kira mau pakai winning content ini untuk winning produk kita yang mana. Barangkali works. Barangkali ada produk yang ternyata nggak winning di kita, dengan menggunakan winning content kita dia jalan. Ya kita bisa mengkombinasikannya. Ibaratnya winning content dan winning produk ini harus tiap hari, harus selalu saya kerjakan. Gitu loh. Ya nggak harus sehari tiap hari sih, 2 hari sekali boleh. Yang penting frekuensi dan intensitasnya harus sering ya. Nah selebihnya kita eksplorasi tuh produk baru, produk normal dan sebagainya. Karena sekali lagi winning produk tidak akan bisa bertahan selama-lamanya. Ada masa, ada momen di mana itu tidak akan menjadi winning produk kalian lagi. Dan orang yang bisa bertahan omsetnya, bertahan akunnya, berkembang adalah orang-orang yang bisa merotasi dan merecycle lah ya. Winning produk yang tadinya udah nggak jalan, tiba-tiba begitu dia nggak jalan, dia ada produk winning baru yang naik. Nah ini tidak akan bisa kita capai kalau kita nggak merotasi dengan produk-produk yang lain ya. Jadi jangan produk winning terus yang dibikin videonya, harus ada produk-produk lain yang ya memiliki potensi juga nantinya akan jadi produk winning ya. Jadi semoga ini bisa dipahami ya, apa itu winning content, winning produk, dan semoga teman-teman yang lagi fokus di TikTok affiliate atau Shopee affiliate bisa mengambil manfaat lah dari video yang saya bahas barusan. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.